Bab 371. Paviliun Hijau. Di sebuah paviliun di kota Batu Hitam. Lin Tian telah keluar dari penginapannya dan telah sampai ke sebuah paviliun yang cukup besar di sana. Dia bisa melihat kalaupun ini baru pagi menjelang siang sudah banyak orang-orang yang datang ke sini. Tapi tak semua orang yang bisa masuk kalau dia lihat dari pintu masuk paviliun itu. Dia hanya berjalan dengan tenang menuju pintu paviliun itu melewati orang-orang yang mengantri di sana. Berhenti. Hari ini tidak ada yang diizinkan masuk ke paviliun hijau. Ucap penjaga itu menghalangi Lin Tian dengan senjatanya. Lin Tian tak membalas tapi banyak pasang mata yang melihat keberanian Lin Tian itu dengan penuh ejekan, karena mereka tahu kalau hari ini paviliun hijau telah dipesan oleh murid pribadi dari Master Sekte Hitam. Untuk menjamu generasi muda dari benua selatan yang telah diundang oleh Sekte Hitam, dan pria ini punya keberanian untuk maju dengan santainya untuk memasuki paviliun hijau. Lin Tian tak berbicara dan hanya mengeluarkan sebuah undangan. Di saat para penjaga melihat undangan itu mereka kaget dan langsung mengambil kembali senjata mereka. "Tuan, maaf kelancangan kami, silahkan masuk," ucap penjaga yang tadi menghalangi Lin Tian penuh hormat. Lin Tian hanya mengangguk dan langsung masuk tanpa melihat ke arah orang-orang yang telah kaget dengan apa yang terjadi itu. Mereka baru sadar kalau pemuda ini juga seorang yang telah diundang oleh Sekte Hitam. Dan bahkan penjaga tadi yang mencoba menghalangi Lin Tian sedikit berkeringat dingin. Untung saja dia tak melakukan hal terlalu jauh kalau tidak mungkin dia mati pun tak akan ada yang peduli. Setelah masuk ada pelayan yang membawa Lin Tian ke tempat tamu undangan di sana. Dia lalu diberikan tempat duduk di tengah dan tak terlalu di depan. Tapi saat Lin Tian memperhatikan setiap meja di sana dia tak melihat Fu Zier dan Fu Huer. Harusnya dua wanita itu diundang ke sini. Di saat Lin Tian hanya dengan tenang dan santai di mejanya, banyak pemuda di sana yang merasa tidak mengenal Lin Tian. Mereka sebelumnya tak pernah melihat Lin Tian jadi ada sedikit keraguan di mata mereka. "Oi, dari mana kamu berasal?" ucap seorang pemuda yang tiba-tiba mendekati Lin Tian. Melihat pemuda itu Lin Tian hanya diam dan tetap tenang duduk di mejanya. Bahkan dia tidak peduli dengan orang yang hanya berada di alam abadi di depannya itu. Baginya pemuda di sini hanyalah seekor semut yang sedang berkumpul. Kalau bukan untuk mencari beberapa informasi lagi untuk Sekte Hitam dia tidak akan datang ke acara yang menurutnya kekanak-kanakan ini. "Oi, kamu!" teriak pria tersebut dengan keras sambil menepuk meja Lin Tian. "Ada apa?" ucap Lin Tian dengan wajah acuh. Melihat betapa acuh dan sombongnya Lin Tian pria itu sangat marah dan bersiap untuk menyerang Lin Tian, tapi suara dari luar membuat dia berhenti di sana seketika. "Tuan Muda Sekte Hitam dan perwakilan dari 3 sekte tingkat pertama telah sampai," ucap suara penjaga di sana memberitahu orang-orang di dalam tempat perjamuan itu. Semua pemuda itu berdiri dan hanya Lin Tian yang masih duduk acuh dan tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. "Salam Tuan Muda semua," ucap para pemuda yang ada di sana. Wajah mereka memberi hormat kepada orang yang datang ini, karena status mereka lebih rendah dari mereka. Di saat itu ada beberapa pria dan wanita yang masuk berjalan bersama-sama, 4 wanita dan 7 pria muda. Di saat mereka merasakan kekuatan semua orang yang datang itu kekaguman muncul di wajah orang yang pertama datang ke perjamuan itu. Semuanya sudah berada di alam abadi bumi bahkan ada yang di antara mereka berada di tingkat ke-6 alam abadi bumi, dan hanya satu orang yang masih di alam abadi tingkat ke-7 di antara mereka yaitu Tuan Muda dari Sekte Hitam yang tentu tuan dari perjamuan sekarang. "Hahaha, tidak perlu sopan mari saudara semua duduk kembali," ucap Tuan Muda Sekte Hitam itu. Tapi di saat Lin Tian melihat pemuda yang berbicara tadi itu aura membunuh di matanya menguat dan bahkan gelas yang dia genggam pun mulai retak. Jika tidak dia berusaha untuk menahannya maka gelas dan aura membunuhnya itu akan dapat membuat semua orang di sini ketakutan. "Huf," Lin Tian menghela nafas dan menenangkan dirinya kembali. "Hei kau, kenapa melihat para tuan muda yang berasal dari kekuatan tingkat pertama tidak berdiri dan memberi hormat?" tanya pemuda yang tadi mengganggu Lin Tian. Melihat itu orang-orang yang baru datang menatap Lin Tian yang terlihat duduk dengan tenang di kursinya tanpa ada sedikit pun rasa takut di matanya. "Kenapa aku harus menghormati mereka? Apa mereka orang tuaku atau seniorku?" balas Lin Tian santai. Semua orang di sana yang mendengar itu kaget dengan jawaban Lin Tian. Mengapa tidak pemuda ini berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan semua generasi muda kuat benua selatan ini? "Kau sungguh lancang," teriak pemuda yang di depan Lin Tian itu. Dia langsung melayangkan pukulan kepada Lin Tian tanpa ada persiapan.
Lin Tian melihat pukulan yang datang padanya itu tanpa segan juga melemparkan gelas yang ada di tangannya ke arah wajah pemuda tersebut. Krek, boom, ak. Pemuda yang akan memukul Lin Tian itu malah terbang dan jatuh ke tanah dengan sangat keras. Serpihan pecahan gelas yang dilemparkan Lin Tian juga menempel di wajah pemuda itu. Saudaraku, bukankah kamu cukup kejam? Tanya seorang pemuda yang berada di depan Tuan Muda Sekte Hitam. Oh, bagaimana aku kejam? Bukankah dia ingin memukulku dan aku hanya membela diri? Balas Lin Tian. Lancang, apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ucap Tuan Muda Sekte Hitam. Oh, aku tidak tahu, coba kamu katakan. Balas Lin Tian. Walau Tuan Muda Sekte Hitam marah dengan sikap Lin Tian kepadanya itu, tapi dia tetap memperkenalkan pemuda yang ada di depannya itu. Nama pemuda itu adalah Huyo, berasal dari Sekte Api dan juga dia salah satu ahli abadi bumi tingkat ke-6. Mendengar hal itu ekspresi Lin Tian tidak berubah, dia bahkan tak repot-repot melihat Huyo itu. Menarik. Ucap seorang wanita yang ada di samping seorang pemuda berbaju hitam. Saudari, apa yang menarik? Tanya pemuda itu melihat pertama kalinya saudari seperguruan dia ini tertarik akan seorang pemuda. Kamu lihat saja, akan ada sesuatu yang menarik akan terjadi di sini, ucap wanita itu. Pemuda yang juga saudara wanita itu hanya diam dan melihat lagi ke arah Lin Tian. Bab 372. Membuat masalah. Oh, hanya Tuan Mudakah? Tidak ada istimewa, balas Lin Tian santai. Meski Tuan Muda Sekte Hitam memperkenalkan semua pemuda ini di depannya, dia tidak akan tertarik. Kau, Tuna Muda Sekte Hitam mulai marah dengan Lin Tian dan akan berbicara tapi ditahan oleh Huyo. Saudara, sepertinya kita tidak ada masalah, kenapa Anda membuat keributan di sini? Tanya Huyo dengan wajah tenang. Lin Tian tak menjawab, dia hanya mengambil gelas lagi dan mengisinya dengan anggur yang ada di mejanya. Semua orang yang melihat itu sedikit marah dengan kesombongan Lin Tian. Bahkan Tuan Muda dan Huyo juga mulai kehilangan kesabaran mereka. Hanya wanita yang tadi berbicara dengan santai melihat sikap Lin Tian itu. Tadi apa yang kamu katakan? Tanya Kok Tian lagi kepada Huyo setelah dia meminum anggur di gelasnya. Kau. Keduanya serentak memarahi Lin Tian karena mereka benar-benar tak tahan dengan sikap sombongnya. Sudahlah, 3 nona yang telah datang tapi belum masuk. Jika kalian tidak masuk, bukankah berarti kalian sedikit tidak sopan hanya melihat dari jauh begitu? Ucap Lin Tian melihat ke arah lain dari pintu masuk di sana. Mendengar itu semua orang kaget, pemuda ini seperti sedang memanggil seseorang yang sedang memperhatikan mereka di sini. Tapi semua dari mereka merasa sudah semua orang yang hadir, lalu siapa yang dimaksud pemuda ini? Ternyata saudara Tian cukup hebat bisa mengetahui posisi kami, ucap Fuzier yang masuk bersama Fu Huer dan Yang Mier. Di saat ketiga wanita itu masuk, semua orang langsung berlutut ke arah 3 wanita tersebut. Salam putri, ucap mereka serentak. Hanya Lin Tian yang masih duduk dengan santai memandang 3 wanita itu. Dia memang sudah merasakan kehadiran ketiganya dari tadi. Tapi mungkin saat mereka melihat ada masalah dengan dia, makanya mereka tak masuk, malah ingin melihat apa yang akan Lin Tian lakukan. Tentu Lin Tian yang mengetahui isi pikiran ketiga gadis itu tidak menyukai sikap mereka yang seperti itu. Jadi makanya Lin Tian memanggil mereka untuk masuk agar dia tidak terlalu direpotkan oleh orang-orang ini. Saudari Fu, ku harap ini tidak akan terjadi lagi, ucap Lin Tian santai dan tenang. Ini, Fuzier tidak bisa menjawab perkataan Lin Tian terhadapnya. Memang dia datang dari tadi, tapi saat dia melihat kalau Lin Tian sedang diganggu, dia dan Yang Mier tidak masuk dan ingin melihat sikap apa yang akan dilakukan oleh Lin Tian. Tapi dia tak menyangka kalau Lin Tian akan membawa nama mereka langsung, bahkan pemuda ini langsung seperti menyalahkan dirinya. Perasaan agak kesal dan sedih muncul di hati Fuzier. Saudara Tian, jangan salahkan saudari Fu karena akulah yang meminta dia untuk tidak masuk, ucap Yang Mier dengan lembut. Melihat sikap lembut Putri Kekaisaran Api terhadap Lin Tian, semua orang di sana terkejut tak percaya apa yang mereka lihat itu. Seorang putri anak dari penguasa benua selatan sangat menghormati pemuda yang membuat masalah dengan Tuan Muda Sekte Hitam. Mereka terfikir apa status pemuda ini? Kenapa 2 wanita yang memiliki status tinggi seperti ini bisa sehormat itu kepada Lin Tian? Oh, kamu siapa? Tanya Lin Tian. Semua orang di sana hampir tersungkur akibat pertanyaan Lin Tian itu. Bahkan Yang Mier hampir saja jatuh akibat mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Dia tidak percaya kalau pemuda ini bahkan tidak tahu statusnya setelah semua orang di sini berlutut di depan dia. Kalau begitu aku minta maaf, namaku Yang Mier, salam kenal saudara Tian,
baik dia dan keluarga leluhur beladiri memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan ayahnya dan leluhur beladiri bisa dibilang seperti saudara, jadi tentu dia sedikit mengerti dengan keadaan di sekte seni beladiri sekarang. Fauzier sedikit mendesah, jika anak dari leluhur marsial tidak menghilang maka mungkin anak itu akan menjadi generasi muda yang sangat kuat dari yang lain. Aku lupa, ucap Yang Mier baru mengingat sesuatu. Kenapa saudari Yang? Tanya Fauzier. Yang Mier mengatakan kepada Fauzier kalau bibinya akan datang malam ini sebagai perwakilan dari keluarganya. Alasan bibinya datang lebih cepat karena didesak oleh ibunya karena dia terlalu mencemaskan keadaan Yang Mier. Iya itu. Fauzier juga tidak tahu berkata apa, orang dikirim ke sini adalah bibi Yang Mier dan juga adik dari kaisar sendiri. Akhirnya malam itu kedua wanita itu menunggu bibinya itu untuk datang. Yang Mier telah memberikan lokasi di mana mereka berada kepada bibinya sebelum itu. Dalam 3 hari ke depannya Lin Tian cuman berada di dalam kamarnya, dia tak keluar sedikit pun dari kamarnya itu. Bahkan Yang Miller dan Fauzier tidak pernah mengganggu Lin Tian selama 3 hari ini, akibatnya Lin Tian dapat dengan tenang berlatih dan sesekali mengunjungi Lin Ruer untuk bermain dan menghibur anak angkatnya itu. Malam harinya bayi kecil kembali ke kamar Lin Tian, untuk mengatakan semua rencana sudah berjalan dengan lancar sekarang hanya tinggal membuat sesuatu kerusuhan yang cukup besar agar bisa membuat sekte hitam mengaktifkan formasi pelindung sekte mereka. Bagus, kamu beritahu Pi kecil untuk mencuri semua harta mereka di sekte itu tanpa ada yang tersisa, dan bayi kecil kamu curi benda dewa itu malam ini. Aku memang tadi saat Lin Tian meninggalkan tempat perjamuan itu karena bayi kecil mengirim pesan suara kepadanya. Karena ada beberapa informasi yang telah didapat bayi kecil saat dia sedang berjalan di kota Batu Hitam, jadi informasi apa yang didapat? Tanya Lin Tian. Bayi kecil lalu menjelaskan tentang informasi yang dia dapatkan di kota, dari yang dia dengar sudah beberapa tahun ini sering terjadi penculikan gadis muda serta beberapa anak kecil atau bayi yang baru lahir di kota, dan juga semua penyelidikan telah dilakukan sampai sekarang siapa yang melakukan itu tidak ada yang tahu. Itu bukankah tidak ada hubungannya dengan sekte hitam? Ucap Lin Tian dengan sedikit aneh. Kak, dengarkan dulu penjelasanku, ucap bayi kecil. Lin Tian mengangguk dan meminta bayi kecil meneruskan penjelasannya. Tentang penculikan itu juga tidak hanya terjadi di kota Batu Hitam, tapi itu juga terjadi di beberapa kota dan desa yang dikuasai oleh sekte hitam, dan setiap korbannya hanyalah anak-anak dan bayi yang baru lahir. Kalau gadis muda yang diculik juga memang ada tapi tak terlalu banyak, dan semua gadis itu juga masih suci, dari yang bayi kecil pikirkan hal ini tentu ada hubungan dengan sekte hitam. Bab 373. Rencana, maksudmu ada hubungannya dengan benda dewa yang dikatakan Fauzier kemarin? Ucap Lin Tian yang sedikit mengerti masalahnya. Iya, aku menduga anak-anak dan bayi itu digunakan untuk benda dewa yang dikatakan oleh sekte hitam tersebut. Ucap bayi kecil dengan serius. Mendengar itu Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya, jika benar begitu tak ada alasan lagi untuk sekte hitam untuk terus ada di dunia dewa ini. Kalau memang begitu maka sesuai dugaanku kalau benda itu belum selesai, ucap bayi kecil dengan serius. Lin Tian masih diam, dia tak mengatakan apapun kepada bayi kecil setelah dia mendengar semua cerita itu, tak lama Lin Tian seperti memanggil sesuatu. Tak lama di mejanya seekor tikus muncul sambil memandang Lin Tian, tikus itu tentu Pi kecil. Kalau begitu dalam 5 hari lagi kita buat perayaan besar untuk sekte hitam, yaitu hari di mana sekte hitam tidak ada lagi, ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa di sana. Pi kecil dan bayi kecil yang merasakan aura membunuh dari Lin Tian tahu kalau kali ini Lin Tian benar-benar akan memusnahkan sekte hitam sepenuhnya. Kalau begitu apa rencananya kak? Tanya bayi kecil. Lin Tian lalu menjelaskan rencana yang dia buat kepada bayi kecil dan Pi kecil. Pi kecil dan bayi kecil mengangguk tahu apa yang harus mereka lakukan. Rencana Lin Tian pertama adalah menemukan tempat di mana benda itu berada. Kedua mereka juga harus menemukan tempat di mana orang-orang yang diculik itu berada. Dan terakhir membuat sekte hitam kacau sampai mereka harus menggunakan formasi besar untuk menutupi sekte mereka sendiri. Walau Lin Tian sangat ingin membunuh seluruh sekte hitam untuk membalas dendam desa Suma, tapi dia tetap harus berpikir tenang dan juga membuat rencana karena dia bukan berada di dunia biru tapi dunia dewa. Aku mengerti kak, dengan dua rencana kakak itu aku bisa melakukannya, dan rencana terakhir kakak biarkan Pi kecil yang melakukannya dan sekalian kita mengambil senjata dewa yang mereka buat itu, ucap bayi kecil. Iya, sekarang kalian bisa pergi,
pokoknya sebelum 5 hari semua rencana kita harus berhasil, ingat. Ucap Lin Tian dengan wajah serius. Bai Kecil dan Pi Kecil mengangguk dengan wajah serius. Tak lama keduanya pergi meninggalkan Lin Tian sendirian di kamar itu. Sekte Hitam hari pembalasan kalian akan datang. Ucap Lin Tian dengan wajah penuh kebencian. Penuh kebencian, teriak Yang Mier di kamarnya. Dia tak percaya kalau Lin Tian bersikap seperti itu kepada dirinya tadi siang. Huf, aku tidak menyangka kalau akan ada pemuda seperti itu di dunia ini, ucap Fuzier dengan wajah agak sedih. Entah kenapa melihat sikap Lin Tian kepada dirinya tadi membuat dia agak sedih, dan ada perasaan kecewa di dalam hatinya juga. Pemuda itu memang cukup sombong, tapi saudari Fu, apa kamu tidak berpikir kalau dia agak mirip seseorang? Ucap Yang Mier dengan serius jika mengingat kembali wajah tenang Lin Tian. Fuzier yang mendengar itu juga akhirnya diam. Dia memang berpikir kalau Lin Tian itu memang mirip seseorang yang pernah dia lihat, tapi dia tidak bisa mengingat siapa orang yang mirip Lin Tian itu. Sepertinya pemuda itu masih banyak menyimpan rahasia, jelas Yang Mier. Fuzier juga mengangguk. Lin Tian baginya memang penuh dengan misteri, dari mana dia berasal dan apa kekuatan dia yang sebenarnya pun dia masih belum mengerti. Oh iya, apa masalah pencarian anak dari leluhur seni bela diri ada perkembangan? Tanya Fuzier tiba-tiba terhadap Yang Mier. Belum ada, aku merasa kasihan dengan saudari dari Lin dan Bibi Ying, ucap Yang Mier dengan wajah agak sedih. Baik dia dan keluarga leluhur bela diri memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan ayahnya dan leluhur bela diri bisa dibilang seperti saudara, jadi tentu dia sedikit mengerti dengan keadaan di sekte seni bela diri sekarang. Fuzier sedikit mendesah. Jika anak dari leluhur marsial tidak menghilang, maka mungkin anak itu akan menjadi generasi muda yang sangat kuat dari yang lain. Aku lupa, ucap Yang Mier baru mengingat sesuatu. Kenapa saudari Yang? Tanya Fuzier. Yang Mier mengatakan kepada Fuzier kalau bibinya akan datang malam ini sebagai perwakilan dari keluarganya. Alasan bibinya datang lebih cepat karena didesak oleh ibunya karena dia terlalu mencemaskan keadaan Yang Mier. Iya itu. Fuzier juga tidak tahu berkata apa, orang dikirim ke sini adalah bibi Yang Mier dan juga adik dari kaisar sendiri. Akhirnya malam itu kedua wanita itu menunggu bibinya itu untuk datang. Yang Mier telah memberikan lokasi di mana mereka berada kepada bibinya sebelum itu. Dalam 3 hari ke depannya Lin Tian cuman berada di dalam kamarnya, dia tak keluar sedikit pun dari kamarnya itu. Bahkan Yang Mier dan Fuzier tidak pernah mengganggu Lin Tian selama 3 hari ini. Akibatnya Lin Tian dapat dengan tenang berlatih dan sesekali mengunjungi Lin Ruer untuk bermain dan menghibur anak angkatnya itu. Malam harinya Bai Kecil kembali ke kamar Lin Tian, untuk mengatakan semua rencana sudah berjalan dengan lancar. Sekarang hanya tinggal membuat sesuatu kerusuhan yang cukup besar agar bisa membuat Sekte Hitam mengaktifkan formasi pelindung sekte mereka. Bagus, kamu beritahu Pi Kecil untuk mencuri semua harta mereka di sekte itu tanpa ada yang tersisa. Dan Bai Kecil kamu curi benda dewa itu malam ini, aku akan pergi malam ini ke Sekte Hitam, ucap Lin Tian. Baiklah kak, balas Lin Tian. Tok. Lin Tian dan Bai Kecil sedikit mengerutkan kening saat mendengar ada yang mengetok pintu kamar Lin Tian. Siapa itu kak yang malam begini masih berkunjung? Tanya Bai Kecil bingung. Aku tidak tahu, dan dari orangnya 2 orang yang aku kenal dan satunya aku tidak mengenalnya, ucap Lin Tian. Lin Tian lalu meminta Bai Kecil tetap memulai rencana mereka malam itu, dan setelah Bai Kecil pergi Lin Tian membuka pintu kamarnya itu. Dia melihat 2 wanita yang dia kenal serta ada 1 wanita cantik. Yang tidak dia kenal berdiri di pintu kamarnya. Saudari Fu dan putri yang ada masalah apa sampai malam-malam datang mengunjungiku? Tanya Lin Tian. Kami hanya ingin mengobrol beberapa hal dengan saudara Tian, apa boleh kami masuk? Ucap Yang Mier. Lin Tian sedikit aneh tapi memutuskan membiarkan mereka masuk, bukan karena Lin Tian takut tapi dia lebih berhati-hati terhadap wanita yang berada di belakang 2 wanita, dia bisa merasakan kalau wanita itu sangatlah kuat dari yang dia pikirkan. Bab 374. Ledakan di Sekte Hitam. Setelah masuk ke kamar Lin Tian, mereka dipersilahkan duduk oleh Lin Tian. Tapi tidak ada yang berbicara duluan setelah itu. Baik Yang Mier dan Fuzier hanya diam seperti mereka bingung ingin membicarakan apa. Sedangkan Lin Tian hanya diam sambil menunggu mereka memulai pembicaraan, tapi karena mereka tak berbicara cukup lama Lin Tian menghela nafas berat. Kenapa setiap wanita malu untuk memulai duluan? Apa mereka selalu menunggu pria yang dulu memulai? Fikir Lin Tian dengan perasaan agak bermasalah.
Jadi putri siapa wanita ini? Tanya Lin Tian duluan agar mereka bisa mulai untuk berbicara. Perkenalkan saudara Tian, ini bibiku Yang Zi. Ucap Yang Mier mengenalkan bibinya itu. Oh, kalau begitu salam untuk senior Yang, ucap Lin Tian dengan sedikit hormat kepada Yang Zi. Yang Zi hanya mengangguk kepada Lin Tian dengan acuh. Melihat sikap bibinya itu Yang Mier merasa kalau pembicaraan mereka akan sedikit ada masalah. Kalau begitu ada apa 3 wanita cantik datang mengunjungiku malam-malam begini? Tanya Lin Tian. Fouzier dan Yang Mier hanya saling pandang, seperti sedang saling meminta untuk yang mulai berbicara dan pada akhirnya suasana kaku pun terjadi lagi di sana. Begini aku ingin tahu dari mana asalmu? Ucap Yang Zi dengan wajah santai. Mendengar pertanyaan dari Yang Zi, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya, kenapa tiba-tiba wanita ini langsung saja menanyakan dari mana dia berasal, dan juga apakah itu penting bagi mereka. Fikir Lin Tian. Hanya berasal dari desa kecil. Balas Lin Tian dengan santai juga. Yang Zi sedikit mengerutkan kening saat melihat betapa tenangnya wajah Lin Tian. Dia tak menyangka kalau pemuda ini bahkan tak sedikit pun takut setelah mengetahui status dan juga kekuatan di belakangnya, sama seperti yang dikatakan Mier, fikir Yang Zi. Jika tidak ada bagaimana jika 3 wanita kembali ke kamar, karena tidak baik kalau 3 wanita yang belum menikah berada di satu kamar dengan laki-laki seperti diriku, ucap Lin Tian mencoba mengusir mereka dengan lembut. Baiklah kami pamit dulu kalau begitu, ucap Yang Zi berdiri dan berjalan keluar dari kamar Lin Tian. Yang Mier dan Fouzier merasa kaget dengan sikap Yang Zi. Di Kekaisaran Yang Zi terkenal dengan wanita yang keras kepala dan juga tak kenal ampun, tapi sekarang wanita kejam di Kekaisaran ini bahkan pergi tanpa ada perlawanan sedikit pun. Tapi karena Yang Zi sudah memutuskan pergi, 2 wanita lainnya pamit dengan Lin Tian lalu meninggalkan kamar Lin Tian itu dengan wajah agak malu. Lin Tian juga masih sedikit bingung dengan sikap Yang Zi itu. Mungkin orang lain berpikir kalau wanita ini mengalah tapi dia tahu kalau wanita ini mungkin sedang memikirkan sesuatu rencana di balik kepergiannya itu. Wanita yang cukup sulit, pantas menjadi adik Kaisar Api, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Dia menutup pintu kamar lalu duduk di tempat tidur sambil menunggu informasi dari bayi kecil dan pi kecil. Di gerbang Sekte Hitam, ada seekor kucing dan tikus yang sedang berjalan dengan santai masuk ke gerbang Sekte Hitam itu. Walaupun ada 2 yang menjaga gerbang di sana tapi mereka tak melihat kedua binatang kecil itu masuk. Keduanya langsung terus masuk ke Sekte Hitam sambil berjalan ke sebuah puncak yang cukup tinggi untuk melihat Sekte Hitam dari puncak tersebut. Pi kecil, mari mulai rencananya, ambil semua yang ada di Sekte Hitam jangan tinggalkan satupun, mengerti? Ucap bayi kecil kepada Pi kecil. Pi, balas Pi kecil sambil memukul dadanya dengan keras, dia berkata, siap. Bagus ayo mulai, aku harus mengambil benda biadab itu juga dari dalam goa, ucap bayi kecil, lalu kedua binatang kecil itu berpisah di puncak tersebut. Pi kecil menggali tanah dan menuju ke pembendaharaan Sekte Hitam sedangkan bayi kecil pergi menuju ke goa yang dimana tempat benda dewa disimpan oleh Sekte Hitam. Bibi kenapa kamu pergi begitu saja? Tanya Yang Mier dengan bingung menatap bibinya itu. Pemuda itu jangan diganggu dulu. Aku merasa di atas sederhana yang terlihat, ucap Yang Zi dengan santai. Mendengar itu kedua wanita hanya bisa mengangguk menuruti perkataan Yang Zi, keduanya mengerti pasti ada alasan dari Yang Zi mengatakan hal itu kepada mereka, dan kemungkinan ada beberapa hal yang ditemukan oleh Yang Zi di kamar Lin Tian tanpa sepengetahuan mereka juga. Tian Lin, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu terlihat akrab bagiku? Fikir Yang Zi. Di kamar Lin Tian, acuh. Apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba bersin? Fikir Lin Tian, lalu tak lama setelah dia tenang lagi dia menutup matanya di tempat tidur itu. Paginya berita besar keluar dari Sekte Hitam, pembendaharaan Sekte Hitam telah dicuri oleh seseorang, bahkan tidak ada yang tersisa di dalam tempat mereka menyimpan harta mereka itu. Sial, apa yang terjadi? Kenapa tempat kita bisa kecurian seperti ini? Ucap Master Sekte Hitam dengan wajah kesal. Tidak ada yang menjawab di aula itu, wajah mereka semua juga terlihat jelek bahkan mereka semua juga sama bingungnya dengan Master Sekte Hitam. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu tetua. Pergi perintahkan semua penjaga untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang masuk ke sekte kita baru-baru ini, perintah Master Sekte Hitam. Boom, apa? Master Sekte kaget sesaat ada bunyi ledakan yang keras di sektenya, wajahnya pun lalu berubah menjadi sangat jelek.
tanpa mengatakan apapun dia menghilang dari kursinya menuju tempat ledakan itu berada. Sudah dimulai, ucap Lin Tian yang telah membuka matanya, dia tersenyum lalu mengeluarkan sebuah jimat, jimat itu terbakar dan Lin Tian menghilang dari tempat tidurnya tadi. Di saat bunyi ledakan terdengar di beberapa tempat sekte hitam, membuat orang-orang di kota batu hitam yang cukup dekat dengan sekte hitam kaget. Apa yang terjadi di sana? Ucap Yang Mier melihat ke arah sekte hitam. Semua orang bisa melihat sebuah asap besar di langit, dan posisi asap itu berada di sekte hitam tepatnya di salah satu tempat terlarang sekte hitam. Sial, apa yang terjadi? Ucap Master Sekte melihat goa di depannya meledak tiba-tiba. Tuan, senjata dewa kita telah dicuri. Teriak salah satu penjaga yang baru keluar dari goa terbakar itu. Apa? Master Sekte Hitam kaget dan segera memerintahkan untuk para tetua mengaktifkan formasi pelindung sekte agar tak ada yang bisa keluar dari sekte tersebut. Bab 375. Kekacauan di Sekte Hitam. Swiss. Formasi besar Sekte Hitam pun aktif dan menutupi sekte itu dari dalam. Tidak ada seorang pun yang tahu keadaan Sekte Hitam setelah formasi diaktifkan. Keterkejutan muncul di hati setiap orang yang melihat formasi besar Sekte Hitam. Bahkan para perwakilan dari tamu undangan yang telah datang untuk menghadiri acara Sekte Hitam besok pun kaget dengan kejadian yang mendadak itu. Bibi, apa yang terjadi? Kenapa Sekte Hitam? Tanya Yang Mier yang juga terbang di langit dan menatap ke arah formasi di depannya itu. Aku tidak tahu, setelah formasi diaktifkan aku tidak bisa melihat keadaan di dalam, balas Yang Si dengan wajah agak bermasalah. Kejadian ini terlalu mendadak baginya. Bagaimana bisa Sekte Hitam tiba-tiba mengaktifkan formasi kuno pelindung sekte mereka secara tiba-tiba? Apa memang ada penyusup di sekte mereka? Tapi jika memang ada penyusup tidak seharusnya mereka memasang formasi besar ini secara langsung. Di dalam Sekte Hitam, sial, siapa yang dapat menjelaskan apa yang terjadi di sini? Teriak Master Sekte Hitam dengan wajah yang benar-benar sangat marah. Harta di ruang hartanya telah dicuri. Sekarang benda dewa yang akan dia tampilkan besok pun telah dicuri oleh seseorang, dan pencuri itu berhasil masuk tanpa mereka deteksi sedikitpun. Tak ada yang menjawab, mereka juga sangat marah dengan apa yang terjadi di sekte mereka sekarang, tapi tak lama mereka melihat seekor kucing keluar dari dalam goa yang terbakar itu dengan bulunya yang sudah kotor karena terkena asap goa. Melihat kucing itu perasaan aneh muncul di mata semua orang di sana. Bahkan Master Sekte pun juga bingung dari mana datangnya kucing yang mereka lihat. Tangkap kucing itu, ucap Master Sekte segera setelah sadar apa yang tidak benar. Bagaimana tidak? Mana mungkin ada kucing yang selamat dari ledakan goa itu, dan juga dari mana kucing itu muncul. Di sekte mereka tak pernah memelihara kucing. Cuman satu hal yang terfikir di kepalanya, kucing ini bukan kucing biasa, jadi maka dari itu dia langsung memberi perintah menangkap kucing putih itu. Meong, kucing itu melihat banyak ahli yang datang ke arahnya langsung kabur dengan cepat dari sana, sangat cepat. Ucap semua tetua yang mengejar kucing tersebut. Di sana semua orang berusaha untuk mengejar kucing putih kecil itu dan karena mereka semua sibuk mengejar kucing putih, mereka pun tak sadar hal yang lebih buruk terjadi di dalam sekte mereka, tepatnya di tempat perkumpulan Tuan Muda Sekte Hitam. Senior, apa yang terjadi di luar? Tanya salah satu murid yang pernah ikut ke desa Suma dulu. Di sana memang sedang berkumpulnya murid-murid yang dulu pernah ikut ke desa Suma. Dan ternyata orang yang memimpin mereka ke sana adalah Tuan Muda Sekte Hitam sendiri. Tidak masalah, guru dan tetua lain sedang mengatasinya, jangka terlalu difikirkan, ucap Tuan Muda Sekte Hitam dengan wajah penuh senyum. Kalau begitu baiklah, jadi kenapa kita berkumpul sekarang senior? Tanya pemuda lainnya. Hehehe. Ini perayaan karena aku berhasil mendekati salah satu wanita keluarga besar dari Kekaisaran Api, ucap Tuan Muda Sekte Hitam. Kalau begitu selamat senior, ucap mereka serentak. Kata pujian pun satu persatu dari pemuda di sana membuat Tuan Muda Sekte Hitam merasa bangga dengan keberhasilannya. Meski dia pun tak tahu kalau wanita itu entah suka atau tidak dengan dirinya, tapi dia tetap harus merayakan karena berhasil mengajak wanita itu berbicara bersama. Bagus kalian semua di sini. Kalau begitu aku tidak perlu mencari satu persatu, ucap suara Lin Tian yang tiba-tiba membuat semua pemuda itu kaget. Siapa? Dewa kematianmu, ucap Lin Tian yang muncul di belakang seorang pemuda, lalu dia menebas leher pemuda itu dan kepalanya pun jatuh ke tanah. Kau, tentu Tuan Muda Sekte Hitam tahu siapa pemuda yang muncul di depannya itu,
dia melihatnya saat acara pertemuan generasi muda beberapa hari lalu. Tapi yang tak dia percayai pemuda ini berani membunuh di sekte hitamnya, kenapa kaget? Tenang saja, akan ada yang lebih membuat dirimu terkejut dari ini, balas Lin Tiandengna wajah santai. Aura seorang raja tingkat ke-8 menyelimuti semua pemuda yang ada di sana. Di saat mereka merasakan aura tersebut, mereka merasa seperti ditekan oleh Master Sekte Hitam sendiri. Tolong, ada pembunuh! Teriak para pemuda itu dengan ketakutan saat menatap Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, dia telah menyegel ruang di sini, jadi orang-orang ini hanya berteriak dengan sia-sia, karena tak ada yang akan datang menolong mereka. Kau, apa maumu? Tanya Tuan Muda Sekte Hitam dengan ketakutan. Kamu ingat Desa Suma? Tanya Lin Tian. Desa Suma. Mereka kebingungan dan tak mengingat nama desa itu. Swiss. Salah satu tangan dari mereka semua yang berada di sana terpotong sendirinya, bahkan Tuan Muda Sekte Hitam pun tangannya ikut terpotong. Kalau begitu biarkan aku membuat kalian ingat, ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa. Boom! Akibat tekanan yang berasal dari aura membunuh Lin Tian, semua murid muda itu berlutut sambil memuntahkan seteguk darah dari mulut mereka. Apa maumu? Apa salah kami? Ucap salah satu pemuda dengan ketakutan. Salah kalian. Kalian tidak ingat sebuah desa kecil di mana kalian membantai penduduknya yang hanya manusia biasa serta memperkosa dengan keji gadis muda di sana. Teriak Lin Tian dengan sangat marah. Dari sanalah mereka ingat desa yang dulu mereka bunuh dengan kejam, tapi dalam pikiran mereka itu hanyalah manusia biasa. Kenapa pemuda ini sangat marah? Itu hanya desa manusia, mereka hanya semut, apa salahnya kami membantai mereka? Tidak akan ada yang rugi, jawab Tuan Muda Sekte Hitam dengan merasa bahwa dia tak bersalah. Hahaha, manusia biasa, semut. Sekarang kalian sendiri semut di mataku, jadi tak masalah aku membunuh kalian. Tenang saja, ini tidak akan sakit, balas Lin Tian dengan wajah tersenyum kejam. Di tempat itu seluruh pemuda tersebut berteriak dengan keras, rasa sakit yang mereka alami bahkan membuat mereka ingin mati daripada hidup. Terlebih Tuan Muda Sekte Hitam, dia benar-benar disiksa oleh Lin Tian di sana. Bahkan tidak ada yang tahu kejadian yang terjadi kepada Tuan Muda mereka di dalam sekte mereka sendiri itu, karena mereka masih sibuk menangkap bayi kecil. Beberapa jam berlalu dan Lin Tian masih tetap menyiksa mereka, lalu merasa itu sudah cukup, dia membakar mereka dengan api langitnya secara perlahan. Sebelum mereka habis terbakar dengan abu, mereka tetap merasakan sakit yang luar biasa di dalam api langit Lin Tian. Di sana Lin Tian hanya menyisakan Tuan Muda Sekte Hitam yang tak bisa berbicara dan wajahnya pun tak terlihat seperti manusia lagi. Lin Tian mengambil Tuan Muda itu dan menghilang dari tempat itu. Bab 376. Pembantaian. Swiss. Sial, berhenti kucing kurang ajar, teriak Master Sekte yang telah mengejar bayi kecil cukup lama. Di belakang Master Sekte Hitam pun sudah banyak murid dan tetua Sekte Hitam yang ikut mencoba mengejar kucing putih tersebut. Tapi tidak ada yang berhasil, setiap mereka akan berhasil menangkapnya, kucing itu akan selalu berhasil kabur lagi dari mereka. Bahkan mereka merasa kucing ini sedang mempermainkan mereka semua di sana. Bahkan Master Sekte yang berada di puncak alam raja pun tak dapat mengejar kucing keparat itu. Bagaimana mungkin mereka yang bahkan hanya berada di tahap raja berani menangkap bayi kecil? Bahkan jika itu seorang kaisar, tidak, mereka pasti akan kesulitan menangkapnya, apalagi dia belum menggunakan wujud aslinya di hadapan mereka. Tak jauh dari sana, mereka melihat kucing itu meloncat ke atas kepala seseorang yang berada di tepi puncak. Kucing itu memandang mereka dengan wajah mengejek. Siapa kamu? Ucap Master Sekte Hitam dengan wajah serius. Orang itu tentu Lin Tian, dia sudah berada di bukit beberapa saat sebelum bayi kecil menuju ke arahnya. Pemandangan yang cukup indah, tapi sayang, ucap Lin Tian yang tak melihat ke belakangnya, dan dia juga tak menjawab pertanyaan Master Sekte itu. Kau siapa? Berani sekali kamu tak sopan terhadapku, teriak Master Sekte Hitam. Siapa aku? Lin Tian berbalik dan mengejek dia, lalu Dengna santai menarik tali yang dia pegang. Sesosok tubuh naik dari bawah puncak itu dan jatuh tepat di depan Master Sekte Hitam dan para tetua serta murid itu. Melihat sosok yang berada di depannya, wajah Master Sekte Hitam pun berubah, karena sosok itu adalah murid pribadinya sendiri, yang sekarang bahkan tak berbentuk meski dia masih hidup. Kurang ajar kau, teriak Master Sekte Hitam, langsung menyerang Lin Tian menggunakan pukulannya. Hanya di tahap raja tingkat puncak berani melawanku, ucap Lin Tian santai. Boom, crack,
Master Sekte Hitam memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Apa? Semua tetua dan murid di sana kaget dengan apa yang mereka lihat. Master Sekte yang berada di alam raja dengan mudah terluka dengan satu pukulan santai Lin Tian. Seberapa kuat pemuda itu? Fikir mereka. Kami tak ada dendam denganmu. Kenapa kau menyerang sekte kami? Ucap Master Sekte dengan berat setelah merasakan kekuatan Lin Tian. Banyak alasanku untuk menyerang sekte kalian. Terutama itu karena muridmu sendiri, kedua karena hal buruk yang telah kalian lakukan selama ini, jelas Lin Tian. Mendengar itu Master Sekte Hitam mengerti pemuda ini sudah mengetahui seluruh apa yang sekte mereka lakukan selama ini, dan juga jika tebakan dia benar hal yang berurusan dengan muridnya beberapa waktu ini hanya satu yaitu memusnahkan sebuah desa manusia biasa. Saat dia memikirkan tidak ada pilihan dia menghancurkan token yang dia keluarkan dari cincin spasialnya. Lin Tian tak menghalangi apa yang dilakukan oleh Master Sekte Hitam, dan dia tahu kalau orang ini sedang memanggil leluhur Sekte Hitam ke sini. Siapa yang berani membuat masalah di sekteku? Teriak suara kasar di langit. Boom! Tak lama sesosok pria tua menggunakan pakaian hitam muncul di langit tepat di atas Lin Tian dan yang lain berada. Salam leluhur, hormat seluruh tetua dan murid di sana. Katakan apa yang kamu lakukan di sini nak? Ucap leluhur dengan wajah serius menatap Lin Tian. Tidak ada, hanya memusnahkan sektemu saja. Ucap Lin Tian dengan wajah santai. Kurang ajar, teriak leluhur Sekte Hitam aura seorang kaisar di tingkat kedua menyelimuti seluruh Sekte Hitam. Lin Tian yang merasakan itu tidak terkejut dia hanya dengan santai terbang di langit sambil menatap leluhur Sekte Hitam. Bayi kecil, ayo, waktu kita tipis, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Iya, mari lakukan kak. Balas bayi kecil. Teknik binatang suci, harimau suci mengamuklah. Ucap Lin Tian. Roar, bayi kecil mengaum keras yang membuat leluhur Sekte Hitam serta semua yang ada di sana kaget. Tak menunggu lama bayi kecil masuk ke tubuh Lin Tian. Dan Lin Tian langsung masuk berubah menjadi bentuk yang sama di saat dia melawan Bing Xion dulu. Rambut abu-abu Lin Tian serta zirah berwarna seperti bulu bayi kecil membuat Lin Tian seperti dewa perang di mata semua orang di sana. Kau siapa? Ucap leluhur Sekte Hitam dengan penuh rasa ketakutan. Aku dewa kematian kalian, ucap Lin Tian. Boom, tanpa menunggu leluhur Sekte Hitam menyerang Lin Tian telah langsung menyerang. Satu pukulan dari Lin Tian berhasil membuat seorang kaisar tingkat kedua memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tapi tak hanya di situ, Lin Tian terus memukul leluhur Sekte Hitam tanpa berhenti di bawah pasang mata banyak orang dari Sekte Hitam. Tidak mungkin bagaimana bisa terjadi begini, ucap Master Sekte Hitam. Bahkan Tuan Muda Sekte Hitam yang melihat leluhurnya dihajar oleh pemuda di langit sangat ketakutan, dia baru ingat perkataan para penduduk desa yang mengatakan kalau akan ada yang membalas dendam mereka. Rasa penyesalan muncul di hati Tuan Muda Sekte Hitam, kalau dia tahu akan terjadi seperti ini maka dia tidak akan pernah menyentuh desa kecil itu, sayangnya penyesalan akan selalu datang terakhir. Boom, boom, boom. Kak, sepertinya senjata yang aku ambil itu sedang memberontak. Ucap bayi kecil di pikiran Lin Tian. Lin Tian tak menjawab tapi memukul leluhur tua itu di perutnya akibatnya leluhur itu jatuh tepat di depan Master Sekte Hitam dengan keras. Boom, Dia terbatuk darah terus-menerus akibat serangan tanpa ampun Lin Tian itu. Lin Tian mengeluarkan sebuah senjata berbentuk saber dari cincin spesialnya saber itu berada di senjata dewa tingkat tinggi. Lin Tian juga dapat merasakan kalau hawa kebencian dari pedang ini sangatlah besar sampai-sampai dia harus berhati-hati saat memegangnya. Aku mengerti, jika itu yang membuat kalian bisa tenang, maka mari aku gunakan kalian untuk memusnahkan para iblis ini, ucap Lin Tian kepada saber darah di tangannya itu. Saber itu bergetar sebentar lalu tak lagi memberontak setelah mendengar perkataan Lin Tian. Leluhur dan Master Sekte melihat saber di tangan Lin Tian itu kaget dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Kalian harus musnah, ucap Lin Tian, dengan menggerakkan saber di tangannya serangan kuat pun melayang ke arah orang-orang Sekte Hitam di sana. Boom, 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 teriakan demi teriakan terdengar di Sekte Hitam. Lin Tian terus melayangkan serangan menggunakan saber yang ada di tangannya itu, bahkan leluhur dan Master Sekte Hitam berusaha untuk kabur tapi tetap mereka terkena serangan dari Lin Tian. Boom, boom, malam itu Sekte Hitam dibantai dengan kejam. Para murid dan tetua tidak ada yang tersisa, dan juga Master Sekte, leluhur serta Tuan Muda Sekte Hitam dipaku di gerbang Sekte Hitam. Boom, boom,
Ledakan terus terdengar di seluruh tempat Sekte Hitam, bahkan hasil dari ledakan di Sekte Hitam terasa jelas dari luar formasi. 377. Kehancuran Sekte Hitam. Inilah akhir dari kalian. Dengan satu tebasan ini kuharap kalian semua akan bebas dari kebencian dan bereinkarnasi dengan tenang, ucap Lin Tian melihat saber yang ada di tangannya itu. Slash. Boom. Sesaat setelah satu serangan terakhir itu seluruh Sekte Hitam telah hancur dan rata di tanah. Tidak ada yang selamat dari pembantaian yang dilakukan Lin Tian, hanya tinggal 3 orang yang telah digantung oleh Lin Tian di gerbang depan sekte itu. Saber yang ada di tangan Lin Tian pun bergetar sedikit lalu aura kebencian yang tadi ada pada saber itu pun perlahan mulai hilang. Sesaat asap putih muncul di depan Lin Tian yang memperlihatkan wajah anak-anak yang telah digunakan oleh Sekte Hitam untuk pengorbanan saber itu. Mereka semua tersenyum kepada Lin Tian sebelum menghilang ke udara tipis, dan saber yang tadinya merah darah berubah menjadi putih. Lin Tian menghela nafas setelah melihat itu semua. Nenek, dan para penduduk desa aku telah membalaskan dendam kalian, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Terkadang akan ada hal yang membuat kita lebih dewasa setelah mengalami beberapa hal buruk ataupun baik, seperti itulah yang dirasakan Lin Tian. Kak, sebaiknya kita pergi dari sini, formasinya akan hancur sebentar lagi, ucap bayi kecil dari dalam pikiran Lin Tian. Lia, Lin Tian mengangguk setuju dengan wujud sekarang dia dengan mudah merobek ruang menghilang dari Sekte Hitam itu dengan mudah. Ini, bibi apa yang terjadi? Kenapa bisa goncangannya sekeras ini? Ucap Yang Mier bingung. Yang Zi malah hanya diam dan tak bisa mengatakan apa yang terjadi di dalam, bahkan ada beberapa perwakilan yang telah diundang Sekte Hitam pun tak bisa mengerti apa yang terjadi di dalam sana. Sepertinya ini akan menjadi berita besar di seluruh benua selatan, ucap Yang Zi. Yang Mier, Fu Zier dan Fu Huer yang berada di dekat mereka juga saling mengangguk. Meski Sekte Hitam adalah sekte tingkat 2 tapi hal yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di seluruh dunia dewa. Krekek. Boom, sial, ucap Yang Zi dia menggunakan energi dari tubuhnya untuk melindungi ketiga gadis itu dari goncangan formasi yang hancur di depan mereka. Hal yang sama dilakukan oleh tetua lain untuk generasi muda mereka. Formasi Sekte Hitam yang termasuk salah satu formasi kuno bisa hancur seperti itu pasti telah terjadi hal yang luar biasa di dalam. Ini. Setelah goncangan menghilang semua orang di sana kaget dengan apa yang mereka lihat. Sekte Hitam yang memiliki seorang kaisar menjaga di sana telah hancur rata menjadi tanah, bahkan api dari sana pun masih dengan jelas membakar seluruh tempat di Sekte Hitam. Apa yang terjadi? Siapa musuh yang dihadapi Sekte Hitam? Ucap Yang Mier dengan wajah penuh keringat dingin. Bahkan beberapa murid muda dan tetua dari sekte tingkat 1 pun lebih tak percaya, bagaimana sekte tingkat 2 akan dihancurkan semudah ini hanya dalam waktu semalam. Putri lihat ke sana, ucap salah satu tetua keluarga besar dari Kekaisaran Api menunjuk ke arah gerbang Sekte Hitam. Swiss, semua orang ke arah gerbang Sekte Hitam dan melihat ada 3 orang yang telah dipaku keras di gerbang besar itu. Tentu orang itu adalah leluhur Sekte Hitam, Master Sekte Hitam, dan Tuan Muda Sekte Hitam, dengan anggota tubuh yang tak lagi lengkap. Siapa yang melakukan hal kejam ini? Ucap Yang Mier dengan wajah penuh kemarahan. Tapi di saat dia selesai mengatakan hal itu Yang Zi melihat beberapa kata di atas gerbang itu yang cukup besar. Sekte Hitam tak layak untuk ada, kekejaman mereka terhadap manusia biasa telah membuat langit murka, jadikan pelajaran untuk kalian yang melihat tulisan ini. Kekejaman terhadap manusia biasa, apa maksudnya ini? Pikir semua orang yang baca tulisan itu. Saat itulah ketiganya mati di depan semua orang yang ada di sana dengan rasa sakit yang amat sakit, bahkan jiwa mereka tak lolos dari rasa sakit itu dan hancur berkeping-keping. Putri, ucap Paman Zhu yang muncul di sana. Ada apa? Tanya Yang Zi. Kami menemukan banyak wanita dan tulang di 2 goa berbeda, ucap Paman Zhu dengan wajah agak berat. Apa? Bawa aku ke sana, ucap Yang Zi. Paman Zhu mengangguk dan membawa semua orang ke sana di saat sampai semua orang bisa melihat di goa yang pertama banyak tulang manusia bahkan ada beberapa mayat yang masih utuh. Semua tulang itu bisa mereka rasakan adalah tulang anak-anak kecil bahkan ada tulang bayi di sana. Lalu di goa tak jauh dari sana hampir ratusan wanita yang dikurung, serta ada puluhan mayat wanita yang sepertinya telah mati baru-baru ini. Kejam, teriak Yang Mier dengan marah. Akhirnya dia dan yang lain tahu kenapa Sekte Hitam bisa dihancurkan seperti sekarang. Perintahku,
Bunuh atau tangkap seluruh orang-orang yang tersisa dari Sekte Hitam. Hal kejam seperti ini bahkan saudaraku tak akan mengampuni mereka. Ucap Yang Zi dengan aura membunuh yang luar biasa. Baik, semua para tetua dan generasi muda yang di sana dengan hormat mendengar perintah Yang Zi. Mereka lalu pergi dan mengirim informasi kembali ke rumah mereka untuk mengirim pasukan memburu sisa dari Sekte Hitam. Mari kita kembali ke penginapan, Bibi harus melaporkan hal ini kepada ayahmu, agar dapat memeriksa seluruh sekte yang mungkin melakukan hal keji ini juga di benua selatan. Ucap Yang Zi. Yang Mier mengangguk setuju lalu mereka kembali ke penginapan, dan Yang Zi mengirimkan pesan kepada saudara Nyabdi Kekaisaran Api. Krek, perintahku, hari ini kirim pasukan pergi ke Sekte Hitam untuk membersihkan kekacauan di sana, ucap pria tampan yang duduk di singgasana di istana. Pria itu memiliki lambang api di keningnya, dia adalah Kaisar Api Yang Kai. Baik, ucap semua petinggi yang di sana. Setelah Yang Kai mendapat laporan dari Yang Zi, dia langsung mengadakan rapat darurat di istana dan memanggil seluruh petinggi. Selidiki semuanya, aku tak ingin hal ini terjadi lagi di benua selatan, jika ada yang berbuat seperti ini lagi. Hukum mati mereka, ucap Yang Kai dengan wajah penuh amarah. Iya, pergi, ucap Yang Kai setelah selesai memberikan perintah kepada semua petinggi itu. Semua petinggi itu dengan hormat mundur dari istana meninggalkan Yang Kai di sana dengan wajah agak berat. Menurutmu siapa yang dapat menghancurkan Sekte Hitam itu? Ucap seorang wanita cantik yang berada di belakang Yang Kai. Aku tidak tahu, tapi kemungkinan orang itu belum pergi jauh dari sana. Aku akan minta Xiar untuk mencari tahu, ucap Yang Kai kepada wanita cantik itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan kepadanya? Tanya wanita itu. Yang Kai hanya tersenyum dan tak menjawab wanita cantik itu. Dia memandang ke langit istananya itu dengan wajah masih tersenyum. Sepertinya hal menarik akan terjadi di dunia dewa sekarang. Ucap Yang Kai. Wanita cantik itu hanya diam dan tak bisa mengerti maksud dari perkataan Yang Kai tersebut. Bab 378. Kunjungan 4 wanita. 2 hari berlalu. Berita kehancuran Sekte Hitam membuat seluruh benua selatan heboh, meski hanya sekte tingkat kedua, tapi untuk menghancurkan seluruh sekte dalam semalam di mata banyak ahli di sana sungguh keberanian yang luar biasa. Banyak orang-orang yang penasaran dengan orang itu, apalagi meski Sekte Hitam telah melakukan hal kejam seperti itu tapi tetap Sekte Hitam berada di bawah Kekaisaran Api. Dengan melakukan itu sama dengan tak menghormati Kaisar Api, tapi tak seperti yang diharapkan orang-orang Kaisar Api hanya mengeluarkan perintah membersihkan kekacauan yang ada di Sekte Hitam, dan memburu seluruh sisa-sisa dari Sekte Hitam, jika mereka menyerah tangkap jika melawan bunuh. Setelah perintah dikeluarkan tentu semua sekte dan keluarga besar mulai mengirim pasukan mereka untuk memburu sisa dari Sekte Hitam, tak ada yang berani untuk tidak mematuhi perintah dari Kaisar Api. Di dalam kamar Lin Tian, Lin Tian menghembuskan nafas, lalu dia membuka matanya dengan tenang. Tentang perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Api, Lin Tian tidak terlalu peduli karena tujuannya sudah selesai dan apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar Api Lin Tian tak pernah peduli. Sebaiknya aku membawa Ruer jalan-jalan hari ini, dia pasti bosan jika harus di dalam terus, pikir Lin Tian. Tak lama Fenger keluar dengan membawa gadis kecil di tangannya, saat gadis itu melihat Lin Tian dia sangat bahagia dan langsung memeluknya. Ayah, panggil Lin Ruer kepada Lin Tian. Iya, kenapa? Tanya Lin Tian dengan lembut. Ruer bisa berkultivasi, lihat, ucap gadis itu mencoba menyerap energi di sekitarnya. Oh. Saat Lin Tian melihat apa yang dilakukan anak angkatnya itu, dia pun kaget karena dia belum ada memeriksa tubuh Lin Ruer apa cocok untuk berlatih kultivas atau tidaknya, dia memandang Fenger dengan wajah penuh penasaran. Aku hanya merasa kalau Ruer bisa berlatih jadi aku mengajarkannya sedikit kak, ucap Fenger yang melihat wajah penasaran kakaknya itu. Apa kamu sudah memeriksa tubuhnya? Tanya Lin Tian. Aku mengetahui kalau Ruer bagus dalam mengendalikan api walau tak memiliki tubuh api, ucap Fenger dengan wajah serius. Mendengar itu Lin Tian sedikit berpikir, bisa dengan mudah mengendalikan api meski dia tak mempunyai tubuh api. Bukankah itu luar biasa? Dia tersenyum dan menggosok kepala Ruer dengan lembut. Sambil memuji-muji gadis kecil itu dengan kata-kata manis, mendengar pujian dari Lin Tian tentu Lin Ruer sangat bahagia. Baiklah. Karena anak ayah bisa berlatih, ayah akan mengajaknya jalan-jalan sekarang, ucap Lin Tian. Ye, jalan-jalan, ucap Lin Ruer dengan bahagia.
Melihat anak angkatnya yang sangat bahagia itu, Lin Tian tersenyum lembut. Sebelumnya dia masih sibuk dengan membalas dendam desa Suma, sekarang karena semua sudah selesai. Ada baiknya dia menghabiskan waktu dengan Lin Ruer. Fenger izin kembali untuk masuk ke kalung binatang, dia akan kembali berlatih di dalam dulu untuk sementara waktu. Walau tak ada Fenger yang menjaga Lin Ruer di dalam kalung binatang, tapi monster di dalam masih ada yang menjaganya dengan baik. Kadang-kadang gadis itu akan bermain bersama beberapa monster iblis serta Ki kecil. Tok, tok, tok. Saudara Tian, apa kamu di dalam? Ucap seorang yang memanggil dari luar kamar Lin Tian. Mendengar suara itu, Lin Tian tahu kalau akan ada beberapa hal yang merepotkan akan terjadi. Bayi kecil yang tertidur di tempat tidur diminta Lin Tian untuk bermain dengan Lin Ruer sementara dia membuka pintu. Ada perlu apa putri dan juga saudari Fu ke kamarku? Tanya Lin Tian dengan tenang. Di saat keempat wanita melihat wajah tenang Lin Tian itu, mereka merasa apa pemuda ini tidak mengetahui keributan besar yang terjadi di luar sekarang. Tidak, kami hanya ingin mengunjungi saudara Tian saja, apa kami boleh masuk? Tanya Yang Mier kepada Lin Tian. Oh, Lin Tian agak ragu sejenak. Ayah, paman Bai tidur lagi. Ucap Lin Ruer yang tiba-tiba menarik-narik Lin Tian. Ayah, ucap para gadis itu serentak. Melihat gadis kecil yang memanggil Lin Tian ayah itu membuat keempat gadis cantik itu kaget dan penasaran. Mereka memandang Lin Tian dengan wajah ingin tahu, tapi Lin Tian yang melihat itu tahu kalau empat wanita ini seperti akan menginterogasinya. Huf, masuklah, ucap Lin Tian dengan berat. Keempat gadis itu masuk dan duduk di kursi yang ada di kamar itu. Jadi ada apa kalian semua datang padaku? Tanya Lin Tian mencoba untuk membuat mereka tak menanyakan tentang Ruer. Apakah kamu tahu tentang kehancuran Sekte Hitam? Tanya Yang Zi kepada Lin Tian. Tahu, tapi apa masalahnya denganku? Jawab Lin Tian santai. Tidak, hanya kamu terlihat terlalu santai saja, padahal Kaisar Api telah mengirim perintah keluar, ucap Yang Zi lagi kepada Lin Tian. Iya, apa urusan perintah Kaisar Api denganku? Aku bukan bagian dari benua selatan, balas Lin Tian dengan senyum. Mendengar jawaban tenang Lin Tian itu, empat wanita tak bisa berkata apa-apa. Biasanya jika perintah Kaisar Api telah keluar, siapapun itu akan langsung pergi untuk melaksanakannya, tapi pemuda di depan mereka bahkan tidak peduli dengan perintah Kaisar Api. Ayah, katanya mau jalan-jalan, ucap Lin Ruer yang sudah agak kesal. Dia menarik-narik Lin Tian menuntut janji Lin Tian tadi. Oh, baiklah, sebentar lagi, ayah sedang mengobrol dengan bibi-bibi ini. Tunggu sebentar ya, ucap Lin Tian kepada Lin Ruer. Lin Ruer lalu pergi ke tempat tidur dan mengganggu bayi kecil yang tidur di sana. Apakah dia anakmu? Tanya Yang Zi dengan wajah penasaran. Lin Tian menggelengkan kepala, dia anak angkatku, aku dan dia bertemu dengan beberapa kebetulan, balas Lin Tian. Oh, Yang Mier dan Fouzier menjadi lega setelah mendengar itu. Melihat dua gadis yang wajahnya kembali tenang itu membuat Yang Zi menggelengkan kepalanya. Dia tak menyangka dua wanita ini akan begitu perhatian dengan pemuda di depannya ini. Ayah, mana yang lebih cantik ibu dibandingkan bibi itu? Tanya Lin Ruer secara tiba-tiba. Lin Tian langsung kaget saat anak angkatnya menanyakan hal aneh seperti itu padanya, dan saat dia akan menjawab dia melihat keempat wanita menatapnya dengan tatapan yang mungkin menakutkan. Dia bisa merasakan kalau dia sedikit salah dalam berbicara, hidupnya akan sulit hari ini. Sial, ini pasti ulah kucing itu lagi, ucap Lin Tian dalam hatinya. Bab 379. Kaisar Api dan Permaisuri. Ruer tadi bukannya mau jalan dengan ayah. Bagaimana jika kita pergi sekarang, ucap Lin Tian mengalihkan perhatian empat wanita ini. Ayo ayah, ucap Lin Ruer dengan senang. Dia langsung memegang tangan Lin Tian dengan bahagia. Maafkan aku, jika tidak ada yang lain aku akan mengajak Ruer jalan dulu, ucap Lin Tian kepada empat wanita itu. Mendengar itu empat wanita jadi tak bisa berkata apa-apa, mereka hanya santai mengangguk kepada Lin Tian. Setelah melihat keempannya mengangguk, bayi kecil melompat ke kepala Lin Tian dan duduk di atasnya dengan santai. Kalau begitu jika kalian keluar tolong tutup pintunya, ucap Lin Tian lalu meninggalkan keempat wanita yang masih terdiam di tempat mereka. Dadah bibi, ucap Ruer kepada empat wanita itu. Aku tak menyangka dia sudah memiliki wanita, ucap Yang Mier agak berat. Fouzier juga mengangguk setuju, rasa kecewa terlihat jelas di mata kedua gadis itu. Meski mereka juga ingin mendengar jawaban dari Lin Tian tadi, mereka adalah gadis yang cerdas dan mengerti dengan hanya melihat sikap Lin Tian.
Hei, apa kalian punya perasaan terhadap pria itu? Tanya Yang Zi dengan wajah penuh senyum. Kedua wanita itu sangat malu dan wajah mereka memerah akibat perkataan Yang Zi. Bibi jangan sembarangan, ucap Yang Mier. Hahaha, Yang Zi hanya tertawa dan meninggalkan kamar Lin Tian itu. Kedua wanita itu hanya saling pandang sambil menghela nafas berat, perasaan yang mereka rasakan terhadap Lin Tian mereka pun tidak mengerti apa itu suka atau hanya sebatas kekaguman. Ayah, Ruer mau itu. Ucap Lin Ruer menunjuk jajanan yang ada di batu hitam. Oh, baiklah. Apapun untuk Ruer, balas Lin Tian sambil membeli jajanan yang diinginkan oleh anaknya itu. Kak, kedua wanita itu menyukaimu, kenapa tidak? Ucapan bayi kecil tiba-tiba berhenti saat merasakan aura mengerikan dari belakangnya. Fenger, ucap bayi kecil dengan wajah ketakutan. Katakan padaku, apa kamu ingin membuat ulah lagi? Tanya Fenger yang tiba-tiba muncul. Tidak sayang, ahahaha, balas bayi kecil kaku. Bibi, ucap Ruer saat melihat Fenger muncul, dia memeluk Fenger dengan sangat senangnya, sejak bersama Fenger Lin Ruer menjadi sedikit lebih bahagia dan juga tak terlalu kesepian apalagi Fenger sangat menyukai gadis kecil ini. Ayo, biar Bibi mengajakmu jalan-jalan, ucap Fenger kepada Lin Ruer. Tapi, Lin Ruer melihat Lin Tian, karena hari ini Lin Tian janji pergi jalan-jalan dengan dirinya. Pergilah, ayah tidak masalah, balas Lin Tian sambil membelai kepala Lin Ruer dengan lembut. Lin Ruer mengangguk lalu dia pergi bersama Fenger jalan-jalan di kota itu. Lin Tian pergi dari pasar itu menuju daerah yang sangat sepi, lalu dia berhenti di depan gang buntu yang ada di kota. Keluarlah, aku tahu kalian di sana, ucap Lin Tian dengan wajah tenang, sambil berbalik badan. Swiss. 3 sosok muncul di depan Lin Tian, salah satunya adalah seorang wanita dan 2 lainnya adalah pria yang memakai pakaian hitam. Melihat wanita itu Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Tian dapat merasakan kami itu sungguh luar biasa, ucap wanita tersebut. Jadi, senior yang untuk apa mencariku? Tanya Lin Tian dengan tenang saat melihat Yang Zi di depannya itu. Hahaha. Tidak ada tapi ada yang ingin berbicara denganmu saja, balas Yang Zi dia menggerakkan tangannya seperti sedang mengundang Lin Tian. Lin Tian mengangguk kepada Yang Zi, lalu mereka terbang dan menghilang dari gang itu. Tak lama setelah terbang keluar dari kota mereka tiba di sebuah bukit yang cukup besar Lin Tian, Yang Zi meminta 2 bawahannya menunggu di sana sedangkan Lin Tian turun ke bukit tersebut bersamanya. Tak lama setelah turun dari langit Lin Tian melihat seorang pria muda dan seorang wanita cantik sedang duduk di hamparan bunga yang sangat indah. Melihat pria muda itu Lin Tian mengerutkan keningnya. Kakak aku membawa orangnya, ucap Yang Zi dengan lembut ke pria tersebut. Oh, kalau begitu duduklah, ucap pria itu meminta Lin Tian dan Yang Zi duduk di kursi yang ada di sana. Lin Tian tersenyum ke arah pria tersebut sembari berkata, aku tidak menyangka kalau Kaisar Api memiliki waktu untuk mencicipi teh di sini, ucap Lin Tian santai. Hei, kamu tahu siapa aku? Tanya pria itu. Tentu, Kaisar Api Yang Kai, jawab Lin Tian santai. Melihat sikap tenang anak ini setelah tahu siapa dirinya membuat dia kagum, tapi juga penasaran biasanya orang-orang yang menemui dirinya akan memujinya atau mencoba menjilat kakinya untuk mendapatkan bantuan atau kedudukan tinggi, tapi pemuda ini. Yang Kai hanya meminta Lin Tian duduk di kursi yang dia tunjuk, Lin Tian hanya mengangguk lalu duduk dengan wajah yang santai. Wanita cantik itu menyiapkan teh untuk Lin Tian, dan meletakkannya di tempat Lin Tian dengan wajah tersenyum sambil meminta Lin Tian mencicipi teh itu. Sungguh teh yang enak, ucap Lin Tian setelah mencoba teh tersebut. Kamu orang yang luar biasa, bahkan setelah bertemu denganku kamu masih saja sesantai itu. Ucap Yang Kai. Oh, jadi aku harus bagaimana? Senang? Memuji? Atau menyanjungmu seperti orang-orang lain? Tanya Lin Tian santai. Yang Kai hanya tersenyum, suasana di sana hening tanpa ada yang berbicara baik Lin Tian dan Yang Kai hanya mencoba menikmati teh yang ada di depan mereka dengan wajah tenang. 2 wanita yang melihat sikap kedua pria itu tak dapat berkata apa-apa, mereka merasa keduanya memiliki sifat yang hampir mirip, walau ada beberapa perbedaan terlihat jelas dari mereka. Lin Tian dengan anggun meminum tehnya, tapi Yang Kai meminum tehnya seperti dia meminum sebotol anggur. Kenapa kakak tidak pernah bisa belajar? Desa Yang Zi yang melihat saudaranya itu. Wanita yang di sebelah Yang Kai itu hanya tersenyum. Jika aku tidak salah Anda adalah permaisuri Ziyan ibu dari Yang Mier, ucap Lin Tian kepada Ziyan.
Oh, kamu tahu aku? Tanya Ziyan. Lintian mengangkat bahunya pertanda dia tak terlalu mengetahui. Dia juga hanya sebatas tahu nama mereka saja, tentu mereka baru pertama kali bertemu di sini. CLANG. Mari mulai berbicara serius. Nak, apa kamu yang menghancurkan Sekte Hitam? Ucap Yang Kai setelah meletakkan gelasnya di meja. Dia menatap Lintian dengan mata tajam seperti matanya itu bisa menembus kedalaman hati seseorang yang dia lihat. Bab 380. Mengobrol dengan Kaisar Api. Lintian agak kaget mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Yang Kai padanya, tapi hanya sesaat dia telah kembali tenang dan menatap Lintian dengan wajah yang acuh. Kenapa Kaisar Api sangat memperhatikan Sekte Hitam yang hanya sekte tingkat kedua? Tanya Lintian bingung. Hahaha, tidak, aku hanya penasaran kalau kehancuran Sekte Hitam itu adalah akibat diri mereka sendiri. Aku juga membenci tindakan seperti itu, ucap Yang Kai. Oh, kalau begitu mungkin Kaisar akan kecewa. Aku yang hanya di tingkat abadi bumi ini mana mungkin sanggup melawan seorang ahli di alam Kaisar, jelas Lintian. Yang Kai hanya mengangguk setuju, memang benar mana mungkin seorang yang hanya berada di alam abadi bumi bisa membunuh banyak raja dan satu kaisar dengan mudah dalam waktu semalam. Tapi apa yang dia lakukan ini sebenarnya hanya untuk menguji Lintian, dan juga mencari tahu siapa pemuda di depannya ini yang entah dari mana munculnya. Baiklah, mari kita mengobrol tentang masalah lain, ucap Yang Kai. Lintian hanya mengangguk menyetujui apa yang akan dia katakan. Lalu mereka berdua mulai mengobrol bersama. Jika ada orang luar yang melihat bagaimana akrab dan santainya dua orang ini berbicara, mungkin rahang mereka akan jatuh. Kaisar yang dikatakan orang paling kuat dan pelindung dunia dewa akan bisa berbicara santai bersama seorang pemuda yang mungkin baru berusia 20 tahun. Bahkan Yang Zi dan Ziyan hampir tak percaya dengan apa yang mereka berdua lihat. Dua pria ini berbicara beberapa hal santai tanpa ada sedikit pun masalah padahal mereka baru saja bertemu. Hahaha, jadi dua orang di keluargamu suka membuat onar seperti itu, ucap Yang Kai kepada Lintian. Iya begitulah, mereka selalu seperti itu jika telah bersatu membuat semua orang menderita, tapi ya, walau telah dihukum seperti apa mereka tetap saja tidak berubah, ucap Lintian dengan penuh senyum. Dia juga merasa saat berbicara dengan Yang Kai seperti sedang berbicara dengan kerabatnya, bahkan tak ada rasa takut ataupun waspada saat bersama Kaisar Api ini. Sangat lama mereka menceritakan beberapa pengalaman yang pernah mereka alami selama ini, terutama saat Lintian mendengar cerita bagaimana Yang Kai mati-matian untuk melindungi keluarganya dan juga bagaimana dia mengejar cintanya. Kekaguman muncul dari mata Lintian terhadap Kaisar Api. Orang yang seperti inilah yang pantas disebut pria, bahkan setelah hal pahit yang dia lalui sampai sekarang menjadi kaisar, dia masih mau melindungi dunia dewa dari setan yang masuk ke dunia dewa. Tapi di saat Yang Kai mengatakan dia masih memiliki dua istri lagi membuat mulut Lintian langsung kaku. Dia berpikir kalau Kaisar Api hanya memiliki satu istri, tak menyangka dia masih memiliki dua istri lagi bersamanya. Hahaha, nak, kenapa wajahmu seperti kaget begitu? Tanya Kaisar Api. Tidak, aku hanya kagum betapa kuatnya Anda Kaisar Api, balas Lintian. Tidak perlu memanggilku Kaisar Api, jika tidak keberatan panggil aku Paman Yang mulai sekarang, kata Yang Kai memaksa Lintian berhenti memanggilnya dengan sebutan Kaisar. Baiklah Paman Yang, ucap Lintian menyetujui perkataan Yang Kai. Bagus, setelah dari sini kamu mau kemana? Tanya Yang Kai kepada Lintian. Aku ingin menjelajahi dunia dewa dulu. Ada beberapa bahan yang harus kutemukan dalam 2 tahun ini, ucap Lintian. Oh, bahan, apa kamu seorang master alkimia? Tanya Yang Kai. Lintian mengangguk menyatakan kalau dia memang seorang alkimia master. Yang Zi dan Ziyan kaget setelah mengetahui Lintian ini adalah seorang. Buah hati aku memilikinya, tapi 3 bahan lainnya aku tidak ada, ucap Yang Kai. Tidak masalah Paman, yang penting aku sudah menemukan 1 dari 3 bahannya. Itu sudah bagus, ucap Lintian bahagia. Melihat wajah bahagia Lintian, Yang Kai tersenyum. Dia mengeluarkan kotak yang berisi buah hati dan menyerahkan kepada Lintian dengan santainya. Melihat kotak berisi buah hati itu, Lintian bahagia. Setidaknya 4 dari bahan yang diperlukan untuk membantu Ibu Ling Suer telah ditemukan. Terima kasih Paman, ucap Lintian berdiri dan menurunkan badannya setengah untuk menghormati Yang Kai. Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu memanggilku Paman, tentu aku akan membantumu, balas Yang Kai membantu Lintian berdiri lagi. Lintian mengangguk dan merasa bahagia dengan apa yang dia dapat.
Setelah cukup lama di sana akhirnya Lin Tian pamit untuk kembali kota Batu Hitam karena dia telah lama keluar meninggalkan Ling Ruer bersama Fenger. Yang Kai tak menghalanginya dan hanya mengatakan kalau dia punya waktu pergilah ke Kekaisaran Api untuk menemui dia. Kenapa kamu begitu baik kepada anak itu? Tanya Ziyan. Aku tidak tahu, aku merasa kalau anak itu memiliki keterikatan denganku, dan lagi anak ini juga memiliki banyak rahasia, jawab Yang Kai. Lalu apa kamu yakin dialah yang menghancurkan Sekte Hitam? Tanya Ziyan lagi. Yang Kai tak menjawab, dia hanya tersenyum dan tak memberitahu apa yang dia lihat terhadap Lin Tian. Dia yang termasuk orang paling kuat di dunia dewa tentu akan bisa melihat apa yang disembunyikan Lin Tian. Dia tahu pria seperti Lin Tian itu mengingatkan dia tentang masa mudanya, dan dia yakin Lin Tian memiliki sesuatu masalah yang tak dapat untuk dia ungkapkan kepada orang lain. Bersambung.